Halo Sobat Cuan, kumaha damang. Pernah dengar berita negara kita defisit sekian triliun dan bingung maksudnya apa? Apakah negara bisa bangkrut? Atau sebaliknya, bisa untung besar kayak bisnis? Yuk, kita bahas perbedaan defisit dan surplus dengan cara yang gampang dipahami. Apa itu defisit dan surplus? Satu, defisit itu kondisi di mana pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan. Ibaratnya kayak gaji 5 juta rupiah, tapi pengeluaran 6 juta rupiah. Ujung-ujungnya harus ngutang. Dua, surplus itu kebalikannya, yaitu saat pendapatan negara lebih besar dari pengeluaran. Kayak gaji 5 juta rupiah, tapi pengeluaran cuma 4 juta rupiah. Ada sisa buat ditabung atau investasi. Kenapa negara bisa defisit? Satu, pendapatan pajak kurang. Kalau pajak yang dikumpulin lebih sedikit dari target, duit buat belanja negara jadi kurang. Dua, belanja negara kebanyakan, misalnya subsidi BBM, bantuan sosial, atau proyek infrastruktur besar yang biayanya melebihi pendapatan. Tiga, utang yang membengkak. Kalau negara banyak utang dan harus bayar bunganya, bisa bikin defisit makin parah. Empat, krisis ekonomi. Kalau ekonomi lesu, pemasukan negara dari pajak dan ekspor bisa turun drastis. Kenapa ada negara yang surplus? Satu, pendapatan pajak tinggi, negara yang pendapatan pajaknya tinggi dan efisien bisa punya surplus anggaran. Dua, ekspor lebih besar dari impor. Kalau ekspor lebih besar, pemasukan dari devisa bertambah dan negara bisa untung. Tiga, pengeluaran yang terkontrol. Pemerintah yang bijak dalam mengatur anggaran bisa bikin keuangan negara tetap sehat. Dampak defisit dan surplus ke ekonomi, kalau defisit terus-terusan, negara bisa terpaksa banyak ngutang buat nutupin kekurangan, bisa bikin inflasi tinggi kalau pemerintah nekat cetak uang. Nilai mata uang bisa melemah karena investor nggak percaya sama kestabilan ekonomi. Kalau surplus, pemerintah bisa pakai duit lebih buat investasi di infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Negara bisa lebih mandiri tanpa harus ngutang ke luar negeri. Apakah defisit selalu buruk? Nggak selalu, selama defisitnya dipakai buat investasi jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, dampaknya bisa positif di masa depan. Tapi kalau dipakai buat hal yang nggak produktif atau buat nutup utang lama, ya bisa jadi bencana ekonomi. Pelajaran yang bisa kita ambil satu, defisit bukan berarti negara bangkrut, tapi kalau nggak dikelola dengan baik bisa berbahaya. Dua, surplus itu bagus, tapi kalau duitnya nggak dipakai buat kesejahteraan rakyat, ya percuma juga. Tiga, kita sebagai warga harus paham cara kerja anggaran negara biar bisa mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah. Disclaimer, informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat keuangan atau kebijakan fiskal. Pastikan Sobat Cuan selalu update dengan informasi terbaru tentang ekonomi negara. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang suka bahas ekonomi, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, Sobat Cuan.